Udah nggak apa-apa kok, Mah. Betul. Sekarang kerjanya cuma kadang-kadang aja. Syukurlah. Mita. Selamat siang. Selamat siang. Gimana, Bu? Baik, terima kasih atas kedatangannya. Gimana keadaan kamu sekarang? Udah mendingan. Tapi kok masih diinfus? Ya harus, saya bentar lagi kok, nggak apa-apa. Nggak mau. Lu sendiri gimana? Kenapa? Diinfus juga? Kita diinfus, tapi isinya air teh, Dok. Gimana? Sehat ya? Lumayan, Tante. Tante apa kabar? Baik. Oh iya, sampai lupa. Sorry Tante, apa kabar? Alhamdulillah. Kamu sendiri gimana? Ya, alhamdulillah udah gak enakan Tante. Tadi Kapten Andi datang kemari. Dia menceritakan semuanya. Oh ya? Iya. Abis cerita semuanya, dia tanya yang macem-macem. Pertanyaan itu lagi. Sampai capek ngejawabnya. Lebih capek daripada waktu tanyain dosen waktu kuliah. Alhamdulillah nih, kita berdua bisa lolos dari masalah. Tapi sekarang justru Indra yang kena musibah. Kenapa, Mit? Dia kecelakaan. Tulang rusuknya ada yang retak. Kapan? Gimana sih ceritanya? Gue belum tahu persisnya gimana. Tapi nanti malam dia bilang dia menelpon gue kok. Nit, gue pengen cerita. Tapi lo jangan kaget ya. Cerita apaan sih? Si Rudy udah menikah. Nggak apa-apa kok, gue udah tahu. Itu hak orang tuanya sama dia. Lagian, gue sadar gue memang bukan gue yang dulu lagi. Gue harus mikirin masa depan, cari kursus tambahan, terus kerja. Gue bangga punya temen yang semangatnya kayak lo, Nit. Sumpah. Pujian dan rasa bangga saja rasanya tidak cukup. Sudah sepantasnya kalau Beno mendapat lebih dari itu. Saya rela kalau Mas Hari memberikan separuh dari saham itu untuk anak-anak saya nanti kepada Beno. Tidak, Rosa. Saya tidak akan mengurangi sepeser pun hak-hak anak-anak kamu. Kamu tahu kenapa? Karena Beno telah mempertaruhkan keselamatannya untuk menyelamatkan Mita. Dan sekarang saya merasa tenang untuk menitipkan Mita kepada Beno. Dan kamu tahu juga, saya akan menyerahkan sebagian saham Mita kepada Beno. Terima kasih banyak, Mas. Ternyata Mas adalah seorang kakak yang berhati mulia. Ya, di mata kamu saya mulia. Tapi di mata Prabowo, saya tidak lebih dari sampah. Suatu saat nanti, dia pasti akan menyadari bahwa selama ini dia telah salah dalam menilai sikap Mas. Sama seperti kesalahan yang pernah saya perbuat bersama Beno. Moga-moga begitu, Rosa. Sekarang, ayo kita makan siang sama-sama. Sekalian kamu ajak Sari. Kayaknya Sari sudah ada janji makan siang dengan Handoko, Mas. Kalau begitu jangan diganggu dia. Saya harap agar hubungannya berlanjut ke perkawinan. Kamu tahu, Sari sudah ingin sekali menimang anak. Kalau menimang anak, saya juga pingin, Mas. Ya, kalau pengen ya cepet-cepet bikin dong. Bisa aja, Mas. Saya tinggal dulu, Mas. Kalau menikah nanti, kamu ingin punya anak berapa? Dokter bilang tingkat prioritas saya tinggi loh. Kalau kita menginginkan kualitas anak yang bagus, dan karena biaya pendidikan sekarang juga semakin mahal, saya pikir 2 saja cukup. Berapa? 2? 2. Enggak 10 aja. Sekarang bos kamu kan sudah tenang, anaknya sudah kembali.
Saya rasa sudah waktunya kita merencanakan pernikahan kita. Saya sudah siap, Han. Saya tinggal menunggu proses perceraian. Dan sekarang semuanya terserah bagaimana kamu. Selesai ya? Kalau ini kamu mau nggak? Kamu gimana sih, Han? Ayo. Banyak orang, banyak. Apa ya? Sampai detik ini saya belum percaya dengan apa yang saya dengar. Rasanya seperti mimpi. Kalau saya nggak dengar langsung dari Mas Hari, saya juga nggak akan percaya, Yang. Bayangkan, Mita memiliki 50% saham. Dan sekarang separuhnya menjadi milik saya. Oke deh, sekarang selamat menghitung saham. Saya mau ambil buku bacaan dulu ya. Saya mendapat 25%. Dan saham untuk anak-anak kita 50%. Berarti 75% saham menjadi milik keluarga kita. Bang, abang pasti masih mikirin soal Beno ya bang ya? Justru abang mau tanya, analisa kamu bagaimana? Kalau begitu, kita ulangi dulu bang dari awal. Rosa, adik perempuan Hari Dewanto, kawin dengan Beno yang gak jelas asal-usulnya dari mana. Hari Dewanto memisahkan mereka secara paksa, Rosa diambil dalam keadaan hamil, lalu kemudian bayi Rosa lahir dalam keadaan sudah meninggal dalam kandungan. Beno hidupnya jadi tidak menentu dan ia menjadi penjahat kelas 3 kan? Sebelum kita lanjutkan, tolong bikinkan abang kopi. Iya bang. Bandit kelas 3 lainnya, Robi, Wawan, dan David akhirnya bergabung dengan dia kan bang? Iya. Bang, kopinya mau manis atau pahit nih? Jangan terlalu manis. Lalu kemudian secara tidak sengaja Rosa bertemu lagi dengan Beno. Dan Rosa melindungi Beno dari kejaran polisi. Mereka intim lagi. Rosa meminta Beno untuk kembali ke jalan yang benar dan ia berhasil membujuk Beno untuk menyerahkan diri pada polisi. Tapi teman-temannya menyangka Beno menjadi informan polisi dan telah berkhianat pada mereka. Akhirnya mereka mencoba membunuh Rosa, tapi Rosa selamat. Keluar dari penjara, Beno sama sekali tidak membalas dendam kepada mantan kawan-kawannya. Terus Mita, anaknya Hari Dewanto, dan sahabatnya Anita diculik. Anita sakit karena obat bius. Mita bisa menekan Robi CS supaya membawa dokter ke tempat persembunyian Robi untuk menyelamatkan nyawa Anita. Sebagai konsekuensinya, Robi CS harus pindah tempat persembunyian dan Mita dijadikan sandera. Waktu saya di sana, ada telepon untuk Robi. Saya merasa itu suaranya Beno, tapi saya belum terlalu yakin. Beno menyediakan diri untuk menjadi pengantar uang tebusan. Kemudian dia menembak 3 temannya, menyelamatkan Mita, dan menjadi pahlawan. Masalahnya sekarang, saya mencurigai Beno berada di belakang peristiwa penculikan ini. Dia menjadi takut sendiri karena saya mendengar suaranya ketika dia menelpon ke tempat bekas persembunyian Robi. Dia takut terbuka kedoknya kalau semua temannya tertangkap. Makanya ia bersedia menjadi pengantar uang tebusan supaya berkesempatan untuk membungkam mereka semuanya. Dan polisi tidak bisa menangkap dia hanya berdasarkan kecurigaan atas persamaan suara di telepon pada waktu itu. Minum bang kopinya. Ya, analisa abang juga seperti itu. Abang bangga. Tidak sia-sia abang membiayai kuliah kamu selama ini. Kan saya sudah bilang, kalau saya lulus jadi sarjana kriminologi, saya kepingin jadi polisi seperti abang, mengikuti jejak ayah kita yang sudah almarhum. Mona.
Hai. Gimana kondisi kamu sekarang, Dra? Udah baik kan? Besok perbannya akan dibuka. Alhamdulillah. Aduh, saya rasanya pengen dapetin kamu besok di rumah sakit. Jadi ya, malam ini saya masih berangkat ke Surabaya. Jangan dulu, Mit. Sekarang dengerin ya. Saya sayang kamu. Saya juga sayang kamu. Mit, kita pasti akan menikah. Tapi Indra, gimana sama papa kamu? Dia kan masih marah. Sekarang kamu dengerin ya. Saya akan menghilang untuk sementara waktu. Sampai papa sadar kalau dia salah. Dan sampai papa mau merestuin pernikahan kita. Kamu mau kemana? Saya belum tahu pasti. Yang jelas saya akan menghilang ke tempat yang tidak diketahui oleh papa dan mama. Ini cuma rahasia kita berdua. Tapi Indra, kamu mesti hati-hati. Nanti kamu kenapa-napa lagi. Habis saya telepon kamu malam ini, mungkin untuk sementara waktu saya tidak akan telepon kamu lagi. Aduh, Mit, pulsanya habis. Oke deh, sampai ketemu lagi ya. Bye. Halo, sis, kok tumben? Biasa, kalau bos bilang jangan ya kita mau bilang apa ya nggak? Ini aja nyuri-nyuri. Aku cuma mau bilang, Indra keadaannya sudah membaik sekarang. Rencananya perbannya mau dilepas ini hari. Ini Mas Paul lagi jemput nih. Sudah dulu ya, kayaknya dia balik lagi tuh. Oke. Kok balik lagi, Mas? Saya mau bayar rumah sakit, tapi kartu kreditnya ketinggalan. Telepon dari siapa sih, Mak? Dari mamanya Indra. Dia bilang perbannya Indra mau dilepas hari ini. Kalau itu sih Mita udah tau dari kemarin dari Indra. Dia pulang kok hari ini. Oh ya? Lagi dijemput sama papanya. Semoga aja dia mau pulang. Emang dia bilang sama kamu nggak mau pulang? Enggak. Kali aja. Abis papanya gitu sih, Mah. Apa mungkin anaknya betah di rumah? Oke, kita berangkat ya. Kamu mau kemana? Belum juga sarapan. Kalau sarapan sih gampang. Sebenarnya tuh kamu mau kemana sih, Mit? Mita mau daftar kursus komputer. Sorry kalau Mita belum kasih tau Mama. Abis Mita capek, Mah. Urusin perkawinan yang gak dapet restu. Mendingan Mita nambah keterampilan, terus cari kerjaan. Kamu lupa pesen Mama? Oh, Mita ingat pesen Mama. Kamu bercanda lagi. Udah lagi pilek. Kamu tuh nggak boleh pergi sendirian lagi. Lupa? Mita tuh pergi sama Anita, Mah. Mau sama Anita kek, sama Rudi, sama siapa lagi, tetap tidak boleh pergi sendiri. Harus sama supir. Siap, Bos. Bos. Udah. Ayo anterin Mita ke depan ya. Kayak anak kecil. Indra. Anak saya kemana, Dok? Baru setengah jam yang lalu perbannya saya buka. Terus saya ke kamar sebelah untuk memeriksa pasien. Suster, coba lihat. Baik, Dok. Pak, ada surat ya Bapak.
Dia sudah pergi. Pergi? Kenapa? Dimarahin lagi ya? Ini loh kamu baca. Sesudah dokter membuka perbannya itu, dia disuruh tunggu. Sebab dia masih harus disuntik. Dia masih harus disuntik secara rutin. Karena kondisi kesehatannya belum pulih benar 100%. Terus sekarang dia kemana? Ya kemana lagi kalau tidak ke Jakarta? Tentu ke rumahnya anak tukang suap itu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.